Selamat datang di SQ Level Channel, dan di video kali ini saya ingin membahas hal yang sedikit berbeda dari biasanya, yaitu kali ini saya ingin merakit sebuah sistem yaitu mining rig ya. Jadi saya akan mencoba merakit sendiri mining rig, dan di sini saya sudah memiliki beberapa part atau perlengkapan yang sudah saya dapatkan di online shop. Yang pertama yaitu saya menggunakan mobo atau motherboard ASRock BTC H110 ya, H110 Pro. Ini bisa kalian dapatkan di kisaran harga 600 sampai 700 ribu lah ya. Ini sebagai referensinya. Kemudian yang selanjutnya saya menggunakan power supply Corsair di sini 1000 watt. Seriesnya di sini saya menggunakan series HX 1000. Jadi ini HX 1000 adalah 1000 watt, dan ini macam-macam seriesnya ya. Ada RM, ada HX, dan ada yang di bawahnya lagi, tergantung grade yang kalian inginkan. Kalau untuk HX ini sudah gold 80 plus dan platinum ya. Di kisaran harga saya dapatkan ini kisaran harga 3.400.000 sampai dengan 3.600.000 lah kalau untuk seri HX ini. Kemudian yang selanjutnya saya membutuhkan yang namanya SSD. Saya menggunakan 120 GB SSD. Ini nanti akan kita gunakan untuk menginstal Hive OS atau OS operating system yang akan kita gunakan di dalam mining system tersebut. Lalu di sini juga saya memerlukan RAM. Saya menggunakan merek Samsung di sini, RAM DDR3 4 GB ya. Ini bisa kalian dapatkan di kisaran harga 300 sampai 400 mungkin ya, tergantung tokonya. Next, saya untuk prosesornya saya menggunakan Intel Pentium generasi ke-6 kalau nggak salah ini ya, G440. Ini bisa kalian dapatkan di kisaran harga 600 sampai 700. Ini sudah include dengan cooling sistemnya, maksudnya dengan fan-nya ya. Dan selanjutnya saya menggunakan Razer 9S. Di sini Razer yang terbaru sepertinya ya, 9S ini. Di sini sudah ada untuk power supply-nya, maksudnya untuk konektor powernya, dia sudah ada 3 macam, dari SATA, dan berikutnya ada menggunakan 6 pin, PCIe 6 pin ya, sepertinya PCIe 6 pin. Nanti langsung kita cek di pemasangannya. Dan juga ada menggunakan konektor MOLED 4 pin. Nextnya saya di sini menggunakan hard disk adapter kit, yaitu USB to hard disk ini ya. Jadi untuk menghubungkan dengan yang ini, jadi nanti lebih mudah di dalam instalasi Hive OS nya, karena nanti akan berpindah-pindah dari rig ke mining, dari rig ke laptop untuk men-setting di awal ya. Dan yang utama adalah dalam mining yaitu power supply dan ini ya, tentunya VGA card atau GPU. Di sini saya menggunakan GPU series Nvidia GeForce RTX 3080. Nah, ini yang cukup lumayan, artinya lumayan menguras kantong, dimana ini saya dapatkan di kisaran harga 14.500. Jadi untuk saat ini mungkin tidak boleh ya, karena harganya terus naik, tahu sendiri, bisa kalian cek. Untuk saat ini harganya di kisaran 15 ke atas lah. Oh ya, tadi untuk ini ya, Razer ini bisa kalian dapatkan di kisaran harga 100.000. Dan untuk ini hard disk adapter bisa kalian dapatkan di kisaran 80 sampai, ada macam-macam lah, ada tergantung tipenya. Itu sih.
Dan yang selanjutnya kita nanti akan merakit ke dalam sebuah rak. Nanti bagaimana video selanjutnya kita saksikan ya. Ini saya langsung saja kita rakit ya. Jadi setelah nanti kita akan rakit, maka akan jadi seperti ini. 3, 2, 1. Ya, jadinya begini. Ini saya menggunakan frame aluminium. Kalian bisa mendapatkan frame ini di online store atau juga bisa membuat sendiri. Namun di sini saya membelinya di online store dan saya modifikasi sehingga susunannya bisa sesuai yang saya harapkan ya. Nah, di sini saya letakkan ini sebenarnya frame khusus untuk GPU saja. Namun saya modifikasi, yaitu saya tambahkan di sini ada besi L-bar atau besi aluminium L berbentuk L siku ya, untuk holder PSU. Untuk PSU-nya saya hadapkan ke samping di sini. Saya sengaja hadapkan ke samping dan ini powernya di sini sampai sini. Dan nanti untuk outlet inlet ke ini, inletnya ya, inlet power. Dan di sini saya skrup, saya letakkan juga di sini L-bar sehingga kita bisa memiliki pegangan yang kuat ya. Di power supply-nya ada pegangan kuat, jadi skrup atas bawah ini jika terlihat, satu di bawah, satu di atas ini ya. Kemudian di samping sini juga saya buatkan dudukan khusus untuk SSD. Jadi SSD-nya memiliki tempat yang proper. Di sini saya menggunakan L-bar, lalu saya gunakan ripet ataupun screw. Di sini bisa menggunakan, tapi saya menggunakan ripet tujuannya agar lebih kuat ya. Namun kalau pakai screw juga bisa sih. Oke. Yang selanjutnya di sampingnya di sini saya letakkan add to PSU. Tujuannya untuk kedepannya saya ingin menambah GPU GPU yang saya pasang, yang saat ini baru satu karena susah sekali ya untuk mendapatkan GPU untuk saat ini. Jadi sementara saya gunakan satu GPU dan ini belum difungsikan, tapi saya sudah prepare di sini, sudah saya sediakan nanti untuk PSU yang baru ya. Oke, di sini saya di sini saya menggunakan PSU HX1000 atau Corsair HX1000, yaitu 1000 watt. Ini sudah ratingnya 80 plus gold ya. Ini ya, jadi sudah 80 plus platinum. Ini jadi yang paling oke lah, paling keren. Ya pasti ada yang lebih keren sih. Oke, kemudian nanti yang di atas saya tambahkan modifikasi. Di sini saya tambahkan aluminium, saya modif ya. Jadi saya modifikasi lagi, saya tambahkan aluminium. Kemudian di sini juga saya tambahkan lagi sehingga bisa untuk meletakkan motherboard. Nah, peletakannya seperti ini. Oke, saya letakin motherboard. Dan ini koneksi kabel power dari power supply masuk ke motherboard. Lalu saya gunakan di sini untuk penempatan RAM-nya. Saya menggunakan satu buah RAM ya. RAM-nya ini satu RAM. Saya menggunakan satu buah RAM. Saya gunakan ini. Lalu untuk ini yang seperti saya bilang ya tadi, pada saat kita membeli CPU atau prosesor, ini sudah termasuk dengan fan-nya. Jadi ini fan bawaan dari CPU. Dan ini penempatan risernya, CPS riser. Jadi ini koneksinya. Jadi sebisa mungkin ya, ini serapi mungkin ya, karena semaksimal mungkin lah diusahakan. Tapi ya ini sudah cukup rapi sih menurut saya. Mungkin banyak di luar sana yang lebih rapi, tapi ini dengan konsep frame yang berbeda. Jadi nantinya kedepannya jika mau nambah GPU, di sini masih ada 2 slot yang ready. Dan kalau mau nambah lagi ya kita harus menyediakan di sini, kita bikin tingkat ya, jadi naik satu level lagi. Jadi masih bisa ditambah dengan 8 unit lagi di atasnya kalau seperti ini jadinya. Dan kita masih bisa nambah power supply di samping sini. Oke, jadi itu ya, masih space-nya masih lebar. Nah, ini koneksinya saya menggunakan Nvidia GeForce RTX 3080. Ya, ini cablingnya di sini. Oh iya, untuk RTX ini, untuk risernya saya menggunakan powernya khusus ya. Jadi karena
RTX 3080 ini mengambil daya atau memerlukan daya daripada Razer ini kurang lebih nantinya sekitar 40 sampai 45 watt. Maka ketika kita menggunakan ini yang 6 pin Razer yang SATA konektor bawaannya Razer, takutnya akan meleleh ya atau terbakar. Jadi untuk safety, untuk sebagai pengaman, saya sarankan langsung direct ke power supply, ataupun karena jika saya ada atau teman-teman ada bisa menggunakan splitter ya dari 8 ke 8 nanti, jadi bisa menghemat kabel APCI ini. Nah kemudian untuk power daripada GPU sendiri dia menggunakan langsung direct ya, 2 kali APCI, jadi langsung dari outputnya power supply ini langsung 2 kabel masuk ke sini, masuk ke GPU. Yang satu langsung ya, dan yang salah satunya saya split ya karena saya kekurangan kabel APCI ini. Hasilnya seperti apa nanti kita coba ya, semoga ini kuat untuk memberikan power atau daya ke GPU dengan sistem split seperti ini. Yang jelas itu, jadi jangan sampai menggunakan ini ya, yang SATA konektor, ditakutkan nanti meleleh, malah sayang sekali ikut terbakar GPU-nya. Oke itu ya, jadi ini hasilnya secara keseluruhan ya. Jadi masih bisa saya letakkan 2 GPU lagi, namun tentunya saya harus menambah power supply sebelum saya menambah GPU-nya, karena GPU RTX 3080 ini kurang lebih akan memakan daya sekitar 300 watt, dan ini tentunya dengan kapasitas PSU saya masih kurang ya kalau menambah 3, artinya 300 kali 3 sudah 900, sedangkan untuk motherboardnya kurang lebih sekitaran di angka 200 sampai 250 lah. Jadi setidaknya saya harus menambah lagi ini yang minimal 500 ataupun 600 watt. Oke ya, jadi itu video untuk kali ini dan semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa bagi teman-teman yang ingin sharing mengenai mining rig, saling bertukar pengalaman, silakan komen, like, dan subscribe. Tapi bukan itu sih, jadi silakan komen dan kita saling bertukar informasi. Ya, kemudian untuk OS-nya di sini saya menggunakan Hive OS ya. Saya sudah setting, tapi nanti kita lihat hasil settingannya seperti apa di video yang selanjutnya. Oke, untuk saat ini terima kasih dan sampai jumpa.